Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini adalah pertemuan yang ke-57 dari silsilah pembacaan Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidah wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca bait syair yang ke-58 pada halaman 79. Pada bait syair ini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala menyebutkan keutamaan dari zikir yang lainnya, keutamaan yang lain dari zikir, yaitu beliau mengatakan wa akhbara anna adh-dhikra yabqa bi jannatin wa yanqati'u at-taklifu hina yukhalladu. Wa akhbara, dan beliau, yakni yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan anna dzikra yabqa bi jannatin, bahwasanya zikir itu akan tetap ada di surga. Wa yanqati'u at-taklifu, padahal ketika itu at-taklif, bebanan amalan, telah terputus. Hina yukhalladu, ketika mereka kaum mukminin dikekalkan di dalam surga. Maksudnya ketika kaum mukminin masuk ke dalam surga, maka mereka sudah tidak lagi dibebani untuk melakukan amalan-amalan. Tetapi karena agungnya amalan zikir ini, kaum mukminin tetap diberi ilham untuk bisa mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di surga. Sehingga amalan zikir ini adalah amalan yang terus berlanjut meskipun sudah masuk ke dalam surga. Maka Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala menerangkan, wa min fawaidi dzikril 'azimati annahu yabqa fil jannati ma'a dzakirina. Di antara faedah-faedah zikir yang agung, bahwasanya zikir itu akan tetap di dalam surga bersama dengan orang-orang yang berzikir, yaitu ketika di dunia. Orang-orang yang senantiasa berzikir di dunia yaitu orang-orang yang beriman. Ketika mereka masuk dalam surga, maka mereka akan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul jannati yulhamuna adh-dhikra fil jannati kama yulhamuna an-nafasa. Dan penduduk surga, mereka akan diilhami untuk berzikir di dalam surga kama yulhamuna an-nafasa, sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernafas. Maksudnya Masya Allah, ketika kita bernafas, terutama di dunia ini kita bernafas setiap saat, setiap waktu, tidak berhenti-henti, ya kan? Maka di zikir pun, di surga pun demikian. Ketika kita berzikir kepada Allah Ta'ala, kita diberi ilham untuk senantiasa berzikir tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini merupakan keutamaan yang luar biasa, ya, bahwasanya amalan zikir ini ternyata di surga akan tetap ada. Bahkan setiap penduduk surga itu akan diberi ilham untuk berzikir kepada Allah Ta'ala secara terus menerus, sebagaimana diberi ilhamnya manusia untuk bernafas. Wa yabqa ma'ahum dzikrullahi jalla wa ala fi jannatin na'imi, dan akan tetap bersama dengan mereka zikir kepada Allah Jalla wa ala fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Walihada ja'a fi sahihaini, oleh karena itu datang di dalam sahihain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة ذكر في الحديث أنهم يسبحون الله بكرة وعشيا. Jadi disebutkan dalam kedua sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kelompok pertama yang masuk ke dalam surga, maka disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya mereka, yaitu kelompok tersebut, yusabbihunallaha bukratan wa 'ashiyya, mereka terus-menerus bertasbih, ya, mensucikan Allah Ta'ala di waktu pagi dan petang. Ini mereka orang-orang yang masuk dalam surga, ya, ketika mereka masuk dalam surga dalam keadaan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi dan petang. Fama'a inqita'it taklifi fil jannati yabqa ma'ahum dzikrullahi subhanahu wa ta'ala ladzatan wa hana'atan wa qurrata 'ainin. Maka bersamaan dengan
terputusnya taklif, pembebanan amalan, pembebanan syariat di surga, ternyata yabqa ma'ahum, akan tetap bersama dengan mereka amalan zikrullah subhanahu wa ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu akan tetap bersama mereka di surga, ladzatan, sebagai kelezatan bagi mereka, wahana'atan, kegembiraan, kebahagiaan, wa qurrata ainin, dan penyujuk mata, penenang hati mereka. Masya Allah. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, hafizallahu ta'ala, qala Ibnu Sa'di rahimahullah fi tafsir qawlihi ta'ala, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 10, ketika Allah Ta'ala menerangkan tentang keadaan ahlu surga, ahli jannah, para penduduk surga. Allah mengatakan da'wahum fiha, doa mereka di dalam surga tersebut adalah subhanakallahumma. Itu ucapan yang mereka ucapkan di surga. Doa-doa mereka di surga adalah ucapan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan penghormatan mereka itu salam, penghormatan satu di antara mereka di dalam surga adalah salam. Ucapan salam masih tetap ada di surga. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir dari doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Allah menyebutkan tentang keadaan di surga mereka demikian. Doa mereka ya adalah subhanakallahumma, kemudian ucapan penghormatan mereka yaitu salam, kemudian akhir doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah Ta'ala ini ditafsirkan atau diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah Ta'ala dengan perkataan beliau, ay ibadatuhum fiha lillahi awwaluha tasbihun lillahi wa tanzihun lahu 'anil naqaisi wa akhiruha tahmidun lillahi. Kata beliau, maksudnya bahwasanya ibadah mereka fiha, di dalam surga, kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah mereka kepada Allah Ta'ala di surga, awwaluha tasbihun lillah, awalnya, permulaannya adalah tasbih kepada Allah Ta'ala, yaitu tanzihun lahu, yaitu pensucian bagi Allah Ta'ala, anin naqaisi, dari berbagai macam kekurangan. Mereka di dalam surga terus menerus mensucikan Allah Ta'ala, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Wa akhiruha tahmidun lillah, dan ini akhir dari ibadah mereka di surga adalah tahmidun lillah, mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fattakalifu saqatat anhum fi daril jazai wa innama baqiya lahum akmalul ladzati alladhi huwa aladzu alaihim minal ma'akil alladzati ala wa huwa dzikrullahi alladzi tatma'innu bihil qulubu wa tafrahu bihil arwahu wa huwa lahum bimanzilatin nafasi min duni kulfatin wa masyaqqatin. Kata beliau, fattakalif, maka berbagai macam taklif, itu beban-beban amalan, beban-beban syariat, saqatat anhum, akan gugur atau akan gugur bagi mereka, dari mereka, fi daril jazai. Jadi mereka tidak lagi dibebani untuk melakukan amalan di negeri pembalasan, yaitu di surga. Tidak ada lagi beban amalan bagi mereka. Wa innama, akan tetapi, baqiya lahum akmalul ladzati, tersisa bagi mereka, akan tetap ada bagi mereka akmalul ladzat, ya, kelezatan yang paling sempurna, alladzi huwa aladzu alaihim minal ma'akil alladzati, yang hal itu lebih lezat bagi mereka daripada makanan-makanan yang lezat. Apa itu yang dimaksud? Ala wa huwa dzikrullah, ketahuilah bahwasanya yang dimaksud adalah zikir kepada Allah, alladzi tatma'innu bihil qulubu, yang menjadikan hati itu merasa tenang, tentram, wa tafrahu bihil arwahu, yang menjadikan ruh-ruh manusia itu akan merasa bahagia, wa huwa lahum bimanzilatin nafasi, dan zikir itu bagi mereka penduduk surga sekedudukan dengan bernafas, itu sama keadaannya seperti halnya bernafas. Maksudnya bagaimana? Min duni kulfatin wa masyaqqatin, mereka berzikir kepada Allah Ta'ala tanpa adanya beban, tanpa adanya masyaqqah, kesusahan. Jadi sebagaimana kita ketika di dunia bernafas begitu saja, menarik nafas, membuang nafas terus gitu tanpa ada kesusahan, ya,
maka demikianlah seseorang berzikir di surga, ya. Para penduduk surga berzikir kepada Allah di surga tanpa kesusahan sama sekali untuk terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menjadikan kita sebagai para penduduk surga. Kemudian kita lanjutkan, kita tambahi bait syair berikutnya, yaitu bait syair ke-59, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala mengatakan, walau lam yakun fi dzikrihi ghaira annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu, dan seandainya dalam zikir kepadanya itu tidak ada selain daripada dia adalah tariqun ilal hubbil ilah, jalan untuk meraih kecintaan Allah, wa mursyidu, dan pembimbing untuk meraih kecintaan Allah. Taib. Ini adalah bait syair yang sesungguhnya terikat dengan bait syair, 3 bait syair atau beberapa bait syair setelahnya. Maka kita perlu melihat sebentar, ya, kepada bait syair selanjutnya untuk kita memahami apa maksud dari perkataan ini secara globalnya dulu. Nah, kita buka pada halaman 9. Yaitu pada bait syair ke-59 ini terkait dengan bait syair 60 dan 61, karena di sini ada kalimat lau, ya. Lau ini adalah adatus syarat, merupakan syarat, dan harus ada jawab syarat, yang itu ada pada bait syair yang ke-61. Baik, kita lihat. Walau lam yakun fi dzikrihi ghaira annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu wa yanhal fata an ghibatin wa namimatin wa an kulli qawlin lid-diyanati mufsidu lakana lana hazzun 'azimun wa raghbatun bi kathrati dzikrillahi ni'mal muwahhadu. Nah, kata beliau, seandainya dalam zikir kepada Allah taala itu tidak ada melainkan dia adalah merupakan jalan untuk meraih kecintaan Allah al-Ilah, dan dia adalah mursyid, yaitu membimbing yang mengarahkan untuk mendapatkan cinta Allah taala. Wa yanhal fata an ghibatin wa namimatin, dan zikir itu melarang seorang pemuda dari melakukan ghibah dan namimah, dan dari semua ucapan yang merusak agama. Nah, lakana lana hadzun 'azimun wa raghbatun, niscaya kita akan memiliki bagian yang besar dari zikir kepada Allah taala ini, wa raghbatun, dan keinginan yang kuat, bi kathrati dzikrillahi, untuk memperbanyak zikir kepada Allah, yang Allah dia adalah ni'mal muwahhadu, ya, zat yang harus kita tauhidkan. Jadi seandainya di dalam zikir kepada Allah taala itu tidak ada keutamaan melainkan dia adalah apa? Untuk meraih kecintaan kepada Allah, dan dia bisa menghalangi seseorang dari ucapan-ucapan yang buruk seperti ghibah, namimah, dan lain sebagainya, maka ini sudah cukup bagi kita untuk, ya, menjadi pendorong agar kita itu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada syarahnya pada halaman 69. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala mengatakan, min fawaidi dzikri annahu min a'zamil asbabil jalibati li mahabbatillahi azza wa jalla, wa anna al-ikthara min dzikrillahi azza wa jalla sababun 'azimun li naili mahabbatillahi li 'abdihi. Di antara keutamaan-keutamaan zikir, bahwasanya zikir itu adalah sebab terbesar, ya, yang mendatangkan kecintaan Allah azza wa jalla, dan bahwasanya memperbanyak zikir kepada Allah azza wa jalla merupakan sebab yang besar untuk meraih kecintaan Allah taala kepada hambanya, ya. Jadi zikir kepada Allah taala itu akan mendorong seseorang mendapatkan atau mendorong seseorang untuk mencintai Allah, dan bahkan dia akan mendapatkan cinta Allah kepada dia. Fal iktsaru min dzikrillah jalla wa ala dalilun ala hubbi dzakiri li rabbih subhanahu. Maka memperbanyak zikir kepada Allah jalla wa ala itu merupakan tanda akan cintanya seorang yang berzikir itu kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ketika kita benar-benar mencintai Allah ta'ala, maka mestinya kita akan memperbanyak zikir kepada Allah. Artinya sebanyak apa zikir kita kepada Allah, itulah tanda kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa man habba syai'an aktsara dzikrahu, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan memperbanyak menyebut sesuatu tersebut, akan memperbanyak, yakni mengingat sesuatu tersebut. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka mestinya kita akan memperbanyak mengingat
dan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabballaha ahabbahu Allah, dan barang siapa yang mencintai Allah, maka Allah akan mencintai dia. Nah, karena Allah taala berfirman, wallahu yaqul yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadzikru wal iktsaru minhu sababun 'azimun linaili mahabbatillahi 'azza wa jalla li'abdihi. Fallahu yuhibbu dzakirina jalla wa 'ala. Maka zikir dan memperbanyak zikir merupakan sebab yang besar, ya, untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berzikir. Ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan, walau lam yakun fi dzikri illa hadhil fadilatu annahu tariqun ila hubbil ilahi wa anna Allah yuhibbu dzakirina lakafa dalilan ala syarafi dzikri wa fadlihi wa daruratil muhafazati alaihi. Kata beliau, seandainya tidak ada di dalam zikir itu melainkan keutamaan ini, yaitu bahwasanya zikir adalah jalan untuk meraih kecintaan al-ilah, kecintaan Allah Ta'ala kepada kita, wa anna Allah yuhibbu dzakirina, dan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang berzikir, lakafa dalilan, maka cukuplah itu menjadi dalil, menjadi bukti ala syarafi dzikri wa fadlihi, akan kemuliaan amalan zikir dan keutamaannya, wa daruratil muhafazati alaih, dan bukti akan pentingnya ini untuk menjaga zikir tersebut. Nah, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan fil Wabilis Sayyibi, dalam kitab beliau yang berjudul Al-Wabilis Sayyib, faman arada an yanala mahabbatallahi azza wa jalla falyalhaj bi dzikrihi fa innahu ad-darsu wal mudzakaratu kama annahu babul ilmi fadzikru babul mahabbati wa syari'uha al-a'zamu wa siratuha al-aqwamu. Nah, kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang menginginkan untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla, falyalhaj bi dzikrihi, maka hendaknya dia berketetapan hati untuk terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, karena sesungguhnya ad-darsu wal mudzakarah, ya, pelajaran dan mudzakarah, mengulang-ulang pelajaran, kama annahu babul ilmi, sebagaimana dia adalah pintu dari ilmu. Ini mendatangi pelajaran atau mengikuti pelajaran dan mengulang-ulang pelajaran itu adalah pintu dari kita mendapatkan ilmu. Fadzikru babul mahabbati, maka zikir ini adalah pintu untuk mendapatkan cinta. Jadi kalau kita ingin meraih ilmu, kita harus belajar, kita harus mengulang-ulang pelajaran. Dan kalau kita ingin meraih cinta Allah Ta'ala, maka kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadzikru babul mahabbati wa syari'uha al-a'zamu wa siratuha al-aqwamu, maka zikir adalah pintu dari cinta itu, cinta Allah Ta'ala, wa syari'uha al-a'zamu, dan dia adalah jalannya yang terbesar, wa siratuha al-aqwamu, dan jalannya yang paling lurus, paling tegak. Nah, inilah keutamaan, di antara keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih ada beberapa keutamaan yang lain yang akan disebutkan pada bait syair yang ke-60 insyaallah taala. Kemudian kita tuliskan seperti biasa di akhir pelajaran ini beberapa kesimpulan yang ringkas, ya, poin-poin yang tetap anggap itu sebagai poin utama dari apa yang kita baca. Yang pertama adalah di antara keutamaan zikir adalah amalan yang terus berlanjut diamalkan di surga, tidak sebagaimana amalan yang lain. Artinya Masya Allah, ini merupakan keutamaan zikir dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Amalan yang lain maka dia bisa dikatakan terputus, ya, setelah seorang manusia itu meninggal dunia, ya, dan di surga barangkali tidak diamalkan lagi. Tetapi zikir kepada Allah Ta'ala ini adalah amalan yang akan terus diamalkan, bahkan ketika mengamalkan zikir di surga ini sebagaimana seseorang bernafas ketika di dunia, ya. Di surga kaum mukminin akan senantiasa terus-menerus berzikir sebagaimana mereka bernafas di dunia. Ini juga menunjukkan akan keutamaan amalan zikir tersebut. Kemudian yang ketiga, zikir adalah sebab terbesar untuk mendatangkan cinta Allah kepada hambanya. Maka sebagaimana kita semua ingin mendapatkan cinta Allah Ta'ala, maka hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak
zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, banyaknya zikir dari seorang hamba kepada Allah merupakan tanda bahwa hamba tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Taib, semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita untuk mencintainya, untuk memperbanyak zikir kepadanya, dan untuk bisa meraih cita-cita kita yang terbesar, yaitu surganya Allah taala dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.